Assalamualaikum, jumpa lagi videoku kali ini program akar adenium nih. Caranya mudah ya, perhatikan dengan baik-baik. Ini aku pilih adenium yang sudah ada tunas dan daunnya seperti ini nih ya. Ini sudah aku potong akarnya yang kecil di bawah itu. Nah sekarang aku mau potong lagi di tengah-tengah sini nih ya. Pilih bagian yang diameternya terbesar, jadi di tengah-tengah seperti ini. Potong dengan menggunakan cutter yang steril ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita buat sayatan tipis secara melingkar. Nah, seperti ini. Ini tujuannya untuk supaya akarnya itu tumbuh di sekelilingnya itu. Jadi kan tumbuhnya di kulitnya itu ya, jadi dia akan tumbuh ke samping. Nah itu yang kita harapkan ya. Nah selanjutnya kita lap getahnya dengan tisu seperti ini ya. Nah selanjutnya aku menggunakan perangsang tumbuh akar alami dengan menggunakan bawang merah seperti ini ya. Tuh, airnya kita oleskan di sekeliling potongan tadi tuh sampai ke pinggir-pinggirnya itu ya, tempat tumbuhnya akar nanti di pinggirnya itu. Oke, di tengah juga ini fungsinya sebagai antiseptik juga ya, supaya tidak busuk. Nah biarkan kering, sementara itu kita siapkan medianya nih seperti ini. Nah kita isi hampir penuh, terus kita kasih ini pengganjal atau alas tanam. Saya gunakan tutup toples seperti ini, kemudian kita letakkan adeniumnya di atasnya seperti ini ya. Tuh. Nah selanjutnya kita tambahkan medianya. Ini medianya, tipnya ya, itu kondisinya lembab saja atau setengah kering ya, jangan basah tapi juga jangan kering. Jadi campuran media yang sebelumnya kering itu diciprat-ciprat dengan air sedikit saja sambil diaduk-aduk ya. Jadi tidak sampai basah banget ya. Itu tipnya seperti itu. Oke, dan ini setelah ditanam seperti ini sekitar seminggu atau 10 hari ke depan itu tidak perlu disiram lagi ya. Tuh. Kadang ada yang bikin program akar seperti ini kan banyak yang busuk, itu biasanya karena medianya terlalu basah atau sering disiram ya. Jadi untuk pertama kalinya selama seminggu atau mungkin 10 hari tidak usah disiram ya, tetapi disungkup. Nah jadi nanti daunnya ini diharapkan tetap seger ya. Saya pilih yang sudah ada daunnya seperti ini ya. Nah saya beri penyangga itu supaya sungkupnya tidak jatuh mengenai adeniumnya. Tuh dibuat seperti ini ya. Nah penyungkupan ini selama 1 bulan, kemudian penyiramannya kan setelah seminggu nanti. Caranya dibuka sungkupnya dikit di bagian bawah, kita siram secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak. Nah kemudian penyiraman selanjutnya itu kalau medianya kering saja ya. Nah setelah sebulan kan sungkupnya dibuka, kemudian letakkan di tempat terbuka. Nah ini setelah 2 bulan kita lihat ya, tuh sudah tumbuh semakin tinggi, daun juga semakin rimbun ya. Setelah 1 bulan sungkup dibuka, taruh di tempat terbuka atau terkena sinar matahari, kemudian dirawat seperti biasa kalau kita merawat adenium ya. Oke tuh, ini tingginya seperti ini. Ini saya lihat 2 bulan setelah tanam itu akarnya belum terlalu besar ya, masih kecil-kecil. Jadi aku tidak akan membongkarnya hari ini ya, tetap akan aku pelihara nanti mungkin 3 bulan lagi ya. Nah ini setelah 5 bulan setelah tanam ya, ini hitungnya. Nah itu seperti ini nih. Wow,
sudah besar ya, semakin besar semakin tinggi juga tuh, lihat ya. Kalau dilihat dari besar dan tingginya adenium ini, tentu akarnya juga sudah besar ya. Jadi ini saatnya untuk bongkar medianya ya. Kita lihat akarnya seperti apa. Oke, yuk kita lakukan. Karena aku menggunakan polybag plastik seperti ini, jadi bongkarnya mudah ya, tinggal sobek saja polybagnya ya. Ini hanya menggunakan polybag bekas kopi saja ya, boleh menggunakan polybag yang beli itu juga boleh ya, silahkan. Oke, kita cabut, kita lihat akarnya seperti apa ya. Kan ini program akar, jadi yang kita lihat akarnya ya. Oke, coba kita bongkar ya. Sebelum bongkar nggak usah disiram ya, jadi lebih mudah medianya untuk disingkirkan seperti ini tuh. Akarnya sudah terlihat ya. Wow, alhamdulillah sekali. Lihat nih, akarnya tumbuh dengan baik sesuai keinginan kita ya, tumbuhnya ke samping ya kan tuh, karena kan di bawahnya tadi ada pengganjal tutup toples tadi itu ya, jadi dia tidak tumbuh ke bawah tapi ke samping dulu baru kemudian ke bawah. Nah tuh, ini kalau menurutku ini bagus sekali ini ya pertumbuhan akarnya. Oke, selanjutnya kita bongkar semua medianya, kita hilangkan ya. Oke, yuk. Aku pernah bongkar seperti ini di videoku yang sudah lama. Itu setelah dibongkar kemudian aku cuci ya kan, kemudian aku potong akar-akar kecilnya ya. Nah untuk kali ini aku mau lakukan dengan cara yang lain ya. Jadi medianya aku hilangkan semuanya, tapi tidak aku cuci ya. Jadi insya Allah nanti tidak ada akar yang terluka di sini ya, tidak akan aku cuci, dan akar kecilnya juga aku biarkan saja. Nah udah seperti ini kan, ini langsung aku tanam, jadi tidak aku gantung dulu atau dikeringkan dulu, tidak, langsung aku tanam. Nih potnya sudah aku isi dengan media yang hampir penuh, nanti aku akan tanam seperti ini ya. Tapi lihat nih, caraku menanamnya juga dengan cara yang berbeda juga. Lihat nih, aku gunakan pot kecil ini sebagai alas untuk menanam nih, taruh di tengah pot, kemudian kita masukkan ke tengah-tengah akarnya tuh ya. Nah seperti ini nih, jadi diganjal seperti ini. Oke, sambil ditata-tata akarnya, posisinya ya. Tuh lihat seperti itu ya. Dan nanti aku akan menimbun akarnya ini sekitar setengah dari akarnya ini ya. Tambahkan medianya sama seperti dulu tahap pertama ya, dalam keadaan lembab, tidak basah dan tidak kering ya, seperti ini. Nah ini nanti bisa ditambahkan lagi medianya tuh, jadi kira-kira setengah dari akarnya terpendam ya. Oke, sambil ditekan-tekan biar tidak kendor gitu ya. Nah tuh seperti ini, udah kelihatan cantik ya, walaupun akar kecilnya belum aku bersihkan ya. Jadi ini trik dari saya. Kalau dulu saya cuci kemudian saya bersihkan akar kecilnya, ini aku gunakan cara baru ya, supaya pertumbuhannya cepat pulih kembali ya. Ini akar-akarnya ini biar cepat menyatu kembali dengan media yang baru ini ya. Oke, ini sambil ditata akarnya tuh seperti ini biar rapi. Ditambah lagi medianya nanti ya. Tuh sudah terlihat bentuk akarnya yang unik
dan cantik ya. Untuk program akar ini memang harus sabar ya, prosesnya panjang. Tapi kalau kita itu tidak usah nunggu-nunggu, jadi kerjakan pekerjaan yang lain, nanti tahu-tahu ini sudah besar ya, sudah bisa kita bongkar seperti itu ya. Oke, nah ini langkah selanjutnya itu sama seperti pada tahap pertama ya. Saya beri sungkup ya, ini karena besar saya menggunakan penyangganya itu 4 buah. Tuh, kemudian kita siapkan plastik bening yang ukurannya besar ya, jadi sampai potnya itu bisa masuk. Nih, lihat seperti ini. Nah, sungkupkan sampai ke bawah ya, sampai ke potnya itu. Tuh, seperti itu. Nah, ini sama dengan tahap yang pertama dulu. Jadi tidak disiram selama seminggu atau 10 hari ke depan. Biarkan seperti itu, tempatkan di tempat yang kena sinar matahari pagi saja ya. Nah, sungkup ini juga selama sebulan, baru kemudian dibuka dan taruh di tempat yang terbuka. Oke. Nah, ini nanti akan aku update lagi seperti apa jadinya nanti ya. Tapi ini sudah terlihat cantik. Jadi sampai jumpa di videoku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.